Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Dari total 18 orang meninggal dunia, 12 orang dari Denpasar, 3 orang dari Kabupaten Gianyar, 2 orang dari Kabupaten Jembrana, dan 1 orang dari Kabupaten Badung. Di luar 18 korban dari seluruh Bali itu, masih ada 2 korban lainnya yang masuk dalam daftar pencarian tim SAR gabungan. Dari data BPBD Bali hingga hari ketiga ini terhitung sejak banjir besar melanda Bali, terutama di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Buleleng pada Rabu 10 September 2025 dini hari, kejadian yang tercatat adalah 163 titik banjir. Pemerintah telah membentuk posko-posko pengungsian yang berangsur berkurang pengungsinya karena kondisi mulai membaik. Banjir yang melanda Bali pada 9 hingga 10 September 2025 lalu menjadi catatan terburuk dalam sejarah banjir yang pernah terjadi di Bali. Bukan hanya berimbas pada kerugian materi, namun juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan banjir parah di Pulau Dewata, Bali kali ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami pengamat tata ruang dan perkotaan Universitas Udayana, Putu Rumawan Salain. Pak Putu, selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Bagaimana Pak Putu kondisi terkini banjir di sana? Apakah Bapak dan keluarga aman atau justru terdampak banjir Pak kali ini? Iya, di tempat kami tinggal terdampak banjir. Puluhan rumah yang ada di bantaran sungai itu jebol, tembok pagarnya. Beberapa mobil hanyut, beberapa mobil juga hanyut. Bahkan tidak sempat mereka bisa melakukan kegiatan karena rumahnya terendam air sampai dengan 2,5 meter. Ini membuat kami di perumahan agak duka, Ya, sehingga Pak. berbagai kegiatan agak sampai hari ini belum selesai membersihkan rumah, masih perlu air karena kita kesulitan dengan air PDAM. Mobil yang terendam masih ada di towing beberapa kali keluar masuk mobil untuk menyelamatkan Kami turut prihatin Pak kendaraannya. Putu. Kami turut prihatin dengan Ya, situasi, semoga cepat mereda. terima Nah, kasih. ini menurut Terima Bapak kasih. apakah benar Pak banjir di Bali kali ini bisa dibilang sebagai banjir yang terbesar dan terparah yang pernah terjadi di Bali? Iya, seingat saya pada masa usia saya sampai 73 tahun ini, urusan banjir ini yang paling hebat dampaknya. Jadi ada yang meninggal sampai dengan 18 tadi beritanya. Harta sudah tidak terhitung nilainya, bahkan di pusat kota ada deretan toko yang hancur, rebah, jatuh ke sungai dan meninggal yang kebetulan tidak sempat tahu mereka dirinya hanyut langsung ke sungai. Jadi ini maaf duka benar. Jadi Cry for Bali ini wajib dikumandangkan, dan saya ingin menitipkan rasa duka yang dalam untuk seluruh keluarga yang meninggal keluarganya. Semoga segera diberikan kekuatan dan bantuan kepada mereka yang terdampak. Dan saya catat itu ada 500 lebih orang yang sudah dievakuasi dan mungkin sudah berapa pulang karena hari ini kondisi sudah langsung lebih membaik. Tetapi di jalan raya belum bisa normal karena jebolnya beberapa jalan. Harus bersabar untuk bisa mendapatkan kelancaran dalam berlalu lintas. Menurut Demikian. Bapak, faktor apa saja Pak yang menyebabkan banjir di Bali ini bisa separah ini dan juga menyebabkan korban jiwa yang juga tidak sedikit seperti yang Bapak sampaikan tadi? Iya, jadi menurut anggapan saya memang hujan cukup panjang durasinya, intensitasnya tinggi, sehingga dengan demikian adalah daya tampung air di permukaan bumi tidak sanggup diresap penuh, sehingga mereka melimpah dan mengalir kemana-mana. Artinya mohon maaf, ini hujan hanya membuat akibat banjir, tapi saya lebih setuju mengatakan bahwa banjir itu bukan karena hujan, dia penyebab gitu.
Tapi yang lebih lagi karena kami sebagai pengamat tata ruang di perkotaan, saya melihat bahwa terjadi pembangunan atau perubahan fungsi lahan yang cukup masif sejak beberapa tahun akhir-akhir ini. Sehingga Termasuk dengan demikian, lokasi-lokasi wisata di Bali yang sangat luar biasa perkembangannya ini juga menjadi faktor penyebab utamakah menurut Anda, Pak? iya, karena saya tidak bisa melihat atau menyatakan bahwa hanya Denpasar atau Gianyar dan Tabanan yang menjadi korban banjir. Ini kan hampir seluruh Bali, Mbak. Denpasar, Karangasem, semua, dan itu hujan ketika terjadi itu di hulu dan hilir menjadi terdampak. Ini air hujan yang di hulu itu dari pegunungan dan bukit itu mengalir penuh ke arah wilayah ke selatan dan masuk di sungai, dan akhirnya dalam beberapa jam kemudian merendam kota ini. Bayangkan ini Gajah Mada di pusat kota Denpasar yang tidak pernah banjir, kali itu menjadi banjir sehingga banyak barang-barang terendam oleh air, dan ini saya nggak tahu tingkat kerugian mereka. Bisa dibayangkan tekstil lalu atau alat-alat elektronik yang kalau sudah kena air sudah nggak bisa dipakai. Ini luar biasa kejadian ini, tidak pernah kita catatkan, sehingga dengan demikian saya juga menuding bahwa kesungguhan hati kita dalam tertib pembangunan itu kita tidak menampilkan diri kita di tengah alam ini untuk ikut menjaga keserasian ruang. Peralihan fungsi ruang itu menyebabkan, menurut saya, daya serap bumi itu tidak tertampung, Mbak. Kalau khususnya kita di Denpasar, begitu limpahan air dari hulu sampai di Denpasar yang luasnya 135 km persegi itu memiliki lahan tutupan oleh bangunan itu 60% lebih. Sehingga dengan demikian sisa yang 40%, kurang dari 40% itu tidak sanggup dengan cepat meresap air ke bumi. Apalagi yang sisa tersebut sudah ditutup dengan paving stone maupun perkerasan beton dan lain-lainnya. Sehingga dengan demikian, ya tidak ada cara lain lagi yang dilakukan oleh air, walaupun dia kejadiannya memenuhi permukaan, lari kemana-mana dengan liarnya. Karena beberapa sodetan yang dikubatkan oleh ruang-ruang terbuka dari sawah dan yang lain-lainnya tidak memungkinkan mencari sirkulasi yang benar. Tidak ada jalannya air itu gitu. Jadi jalan itu dia liar mencari jalan, sehingga dengan demikian tidak kita sangat keniscayaan terjadi ketika kita lihat bahwa jalan pun menjadi sungai, begitu penuh sekali arah air dari rumah-rumah ke sungai, ke jalan, lalu jalan baru menuju ke tempat-tempat rendah yang lainnya, sehingga berlabuhlah di sungai, dan di sungai naik dari beberapa meter. Laporan terakhir Pak Putu. ketika terjadi kejadian Ya, Pak Putu, mohon maaf, saya harus potong sedikit. Boleh disampaikan apa yang ingin Bapak katakan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dan juga mencari solusi terkait dengan banjir di Bali kali ini? Boleh singkat saja, Pak? Ya, saya kepingin ada redesign terhadap jalur-jalur saluran air primer, sekunder, dan tersier yang tergabung dalam satu perkotaan, perlu diuji ulang. Mungkin diperlukan ada sodetan, kemudian ada tempat penampungan air atau perlindungan air, kemudian juga ada sodetan-sodetan lain yang menghubungkan satu sama lain. Ini kebetulan di kiri kota dan di barat kota, dan di tengah kota dan di timur kota yang ketutup oleh air. Pertanyaannya adalah mengefektifkan pintu-pintu dam itu, sehingga dengan demikian tidak numplok di satu lokasi, air itu tumpah ruah begitu loh, Mbak. Ini agak aneh kejadiannya, karena sebenarnya juga aman-aman ini sebelumnya begitu. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Putu Rumawan. Salahin, semoga ini benar-benar menjadi peristiwa yang bisa menjadi sorotan dan perhatian bersama untuk lebih waspada dan menjaga Bali seutuhnya ke depannya, Pak. Terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu, Pak Putu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.